Nasa Syahira Madinah Pramono. Hari ini aku ingin menganalisis sebuah artikel. Hope you enjoy. Latar belakang artikel ini dimulai dari pertanyaan bagaimana kecerdasan buatan mengubah lanskap pendidikan tinggi secara mendasar, sekaligus menawarkan kerangka berpikir untuk merapikan wacana yang selama ini terasa tumpang tindih dan membingungkan. Artikel berargumen bahwa diskusi tentang AI di kampus sering mencampurkan 4 hal yang sebenarnya berbeda level, yakni praktik pengajaran di kelas, tata kelola operasional kelembagaan, perubahan kurikulum dan pengetahuan disiplin ilmu, serta tujuan jangka panjang pendidikan bagi masa depan dunia kerja dan masyarakat. Karena keempat level ini sering dibahas bersamaan tanpa perbedaan yang jelas, perdebatan kampus menjadi kacau dan sulit menghasilkan keputusan yang terarah. Untuk mengatasi kebingungan tersebut, Zeng mengusulkan taksonomi 4 tingkatan atau tier. Tier pertama berkaitan dengan praktik pedagogis langsung, seperti penggunaan sistem tutor AI atau alat bantu penilaian di kelas. Tier kedua menyangkut operasional institusi, misalnya otomatisasi proses penerimaan mahasiswa, penjadwalan, dan bimbingan akademik. Tier ketiga berfokus pada kurikulum dan pengetahuan disiplin, yakni bagaimana AI mengubah apa yang seharusnya diajarkan dan dipelajari dalam suatu bidang ilmu. Tier keempat menyentuh isu yang lebih luas tentang masa depan pekerjaan dan tanggung jawab etis masyarakat di era AI. Artikel menjelaskan bahwa argumen yang mendukung penggunaan AI biasanya berbicara pada level pedagogi, sementara argumen yang menentang lebih sering menyoroti integritas kurikulum, sehingga kedua kubu kerap gagal saling memahami karena beroperasi pada level pembicaraan yang berbeda. Artikel ini juga menempatkan seluruh pembahasan dalam kerangka yang lebih besar, yaitu misi pengetahuan, perguruan tinggi, tanggung jawab abadi universitas untuk melestarikan dan mengembangkan keahlian disiplin ilmu, sekaligus menumbuhkan kebijaksanaan, penilaian etis, dan tanggung jawab sosial pada mahasiswa. Dalam pandangan Zeng, AI bukan sekadar alat efisiensi, melainkan tantangan yang bisa mengancam atau justru menyuburkan misi tersebut, tergantung bagaimana institusi meresponnya. Sebagai ilustrasi konkret, artikel menggunakan ilmu statistika sebagai studi kasus, menunjukkan bagaimana disiplin ini mengalami semacam pencarian jati diri karena batas antara statistika klasik dan pembelajaran mesin semakin kabur, memaksa para akademisi mempertanyakan ulang apa yang sebenarnya menjadi inti keilmuan mereka. Selanjutnya, artikel menjelaskan bagaimana sebuah disiplin ilmu berevolusi melalui interaksi 3 elemen, yakni penelitian yang memperluas batas pengetahuan, kurikulum yang membanggakan kemajuan tersebut, dan pedagogi yang menghidupkan pengetahuan di ruang kelas sekaligus mendorong pembaruan kurikulum lebih jauh. Reformasi kurikulum ilmu komputer dijadikan contoh nyata, di mana fokus pelatihan ini bergeser dari sistem operasi dan kompiler menuju pembelajaran mesin dan etika data. Sebagai penutup, artikel mengusulkan perjalanan bertahap bagi dosen yang ingin terlibat dalam reformasi ini, mulai dari membangun literasi berdasar tentang AI, mengintegrasikan ke dalam praktik mengajar, merancang ulang kurikulum, hingga akhirnya mengkaitkan inovasi pengajaran dan agenda penelitian baru. Artikel menekankan bahwa langkah-langkah kecil di level pedagogi bukanlah tujuan akhir, melainkan batu pijakan strategis menuju informasi kurikulum dan pembaruan disiplin ilmu yang lebih mendalam dan berkelanjutan, didukung oleh lembar kerja praktis yang disediakan di bagian appendix artikel untuk membantu departemen menyusun rencana aksi nyata. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.